Nah, saat ini lokasinya ada di Switzerland di Jenewa, yang katanya udaranya dingin, sejuk, bagus karena kali ini SNCC berada pada sesi tanya jawab. Oke, kawan-kawan improvement, kali ini ada beberapa pertanyaan yang sering muncul ketika kita bertemu dengan klien-klien baru atau mungkin organisasi yang akan baru menerapkan ISO 9001 atau ISO yang lain, dan bahkan juga mungkin sering muncul juga untuk perusahaan-perusahaan yang sudah jalan bertahun-tahun tapi mereka belum memahami secara utuh apa itu ISO. Oke, ada beberapa pertanyaan yang sudah dirangkum oleh SNCC. Yang pertama adalah apa itu ISO dan manfaatnya? Oke, rekan-rekan improvement. Mungkin untuk yang sudah menerapkan ISO sudah tahu lah ya cara kerja ISO. Nah, tapi sekali lagi ISO ini merupakan organisasi independen non pemerintah. Nah, saat ini lokasinya ada di Switzerland di Jenewa, yang katanya udaranya dingin, sejuk, bagus karena saya berharap juga akan berkunjung ke sana. Mudah-mudahan tahun depan kita sama-sama ke sana ya rekan-rekan improvement. Nah, ISO ini ada beberapa perwakilan ya dari tiap-tiap negara yang bergabung menjadi anggota. Anggota ini biasanya ini ada beberapa hal yang mungkin sebagai pemberi saran atau mungkin juga memberikan keputusan apakah ISO ini perlu diterbitkan baru atau ada beberapa ISO yang perlu direvisi. Nah, biasanya tujuan ISO ini adalah menyetandarkan sistem atau mungkin ada beberapa standar terkait masalah produk di dalamnya biar sama. Nah, ada pertanyaan, ISO di rumah sakit dengan ISO di pabrik sama-sama standarisasinya adalah ISO 9001, sama nggak? Ada yang nanya juga, saya perusahaan konstruksi, masa sama sih dengan rumah sakit? Ya pada dasarnya ISO ini tadi kata-katanya adalah menyamakan standarisasi atau membuat standar. Nah, karena ISO itu ada banyak sampai saat ini tuh ratusan ribu. Mulai dari ISO 1 ada 2, 3 sampai sekarang ratusan ribu. Nah, ini urutan. Nah, makanya kalau dibilang penerapannya sama, misalnya contoh ISO 9001 ini di urutan ke 9001 ya harusnya sama. Yang disamakan adalah sistemnya bukan produknya. Karena ISO 9001 bicara sistem atau tata cara kerjanya. Nah, nanti ada topik berikutnya ya, bicara tentang implementasi ISO 9001. Nah, intinya kalau bicara tentang manfaatnya, kalau memang tadi kalimatnya adalah menyamakan atau menstandarkan ya harusnya bermanfaat dong. Saya ambil satu contoh klausul ya. ISO 9001 itu minta organisasi ini harus punya target. Nah, maka kalau ada perusahaan nggak punya target, ya otomatis dia nggak tahu, dia nggak bisa challenge kira-kira perusahaan ini harus dapat untung berapa, harus punya personil yang kompeten itu yang seperti apa, mengurangi reject seperti apa. Makanya target ini adalah hal yang penting di dalam penerapan ISO 9001. Jadi bermanfaat. Pertanyaan yang kedua, kenapa ISO kok direvisi terus ya? Gitu. Baru nerapin, besok udah revisi. Ya contoh deh 9001 2015. Saat ini nih sudah masuk tahun 2020. Nah, ISO bilang setiap 5 tahun sekali ISO itu akan direview. Sebelum dirilis ya, sebelum diterbitkan, maka direview semua ISO yang tadi saya bilang, direview dulu, dibahas oleh panitia teknis, ada timnya, terus kemudian kira-kira apa sih yang akan dirubah dari ISO tersebut ya, mungkin dari contoh ISO 9001 tersebut. Nah, baru nanti ada keputusan-keputusan, ada saran-saran tanggapan dari mungkin totalnya lebih dari 120 negara ya sampai saat ini menjadi anggota ISO. Kemudian disusun mulai dari working draft, ada committed draft, terus kemudian jadi draft, jadi final draft sampai menjadi internasional standar, barulah diinformasikan kepada seluruh negara. Nah, biasanya ada perwakilan ya, mungkin di Indonesia bisa melalui KAN atau Komite Akreditasi Nasional dan menginformasikan juga kepada badan sertifikasi yang ada di masing-masing negara bahwa ISO ini akan direvisi, akan upgrade, dan maka siap-siap organisasi harus mulai mempelajari isi standarnya apa. Nah, biasanya ini ISO memberi waktu 3 tahun dari tanggal terbit terakhir.
Maka waktu itu tahun 2015 rilis, maka 3 tahun setelahnya itu masih boleh menggunakan standar lama. Tapi setelah tahun ketiga, yaitu di 2018, maka seluruh organisasi mau tidak mau, suka tidak suka, harus sudah merevisinya. Nah, untuk ISO 9001-2015. Nah, seperti itu ya. Terus yang ketiga, siapa yang terlibat dalam penyusunan ISO? Yang terlibat dalam penyusunan ISO ya tuh banyak. Yang pertama pimpinan. Kalau pemimpinnya tidak komit ya maka yang bawahnya juga tidak bisa. Karena otomatis kebijakan ISO ini adanya di pimpinan puncak. Siapa sih top management yang memberi keputusan? Bisa levelnya direktur utama. Kadang-kadang juga bisa didelegasikan ke masing-masing manajer, tapi biasanya tepatnya ada di level direktur. Misalnya contoh, perusahaan tersebut adalah perusahaan fabrikasi baja misalnya yang menggunakan beberapa alat ukur. Nah, alat ukur itu wajib dikalibrasi. Kenapa? Ya harus akurat. ISO minta yang ada hubungannya dengan pengukuran, instrumen pengukuran, dan ini mempengaruhi hasil dari proses produksinya, maka alat ukur tersebut wajib dikalibrasi. Nah, kalibrasi itu apa sih sebenarnya? Nanti ada sesi berikutnya ya, saya akan bahas mengenai kalibrasi. Intinya kalibrasi harus dilakukan oleh lembaga yang terpercaya. Nah, namun ISO bilang ketika memang bisa dilakukan verifikasi secara internal, maka buatlah prosedurnya dan pastikan verifikatornya memiliki kompetensi terhadap alat ukur tersebut. Nah, jadi yang nomor 1 pemimpin yang terlibat, yang kedua baru rekan-rekan di bawahnya. Level manager, supervisor, bahkan sampai level staff. Makanya semua harus terlibat di dalam ISO. Nggak ada yang nggak boleh terlibat. Pertanyaan yang keempat, apakah internal auditor wajib memiliki sertifikasi training internal auditor? Pada dasarnya gini, ISO ini ada standar atau pedoman yang menyatakan bahwa ISO ini harus dilakukan review ya, atau dilakukan audit secara berkala. Ada pedomannya yaitu ISO 19011. Nah, ini pun sama, nanti akan kita bahas di sesi berikutnya. ISO 19011 ini adalah guidance atau pedoman untuk seorang auditor dalam memverifikasi atau meninjau penerapan sistem manajemen yang sudah dilaksanakan oleh organisasi. Apakah wajib auditor internal ya? Auditor internal memiliki sertifikasi? Pada dasarnya tidak wajib. Ingat, tidak wajib. Yang diwajibkan adalah keahliannya, kemampuannya, pengetahuannya dalam proses pelaksanaan audit. Belajar secara mandiri boleh, dengan lembaga training boleh. Sertifikat ini hanya pengakuan, karena tidak ada tuh yang menyatakan di dalam standar ISO 9001 seorang internal auditor wajib memiliki sertifikasi training. Enggak, seperti itu. Beda dengan badan sertifikasi, auditornya ya harus. Kenapa? Karena itu pengakuan, syarat, tiket. Ya, nanti di situ khawatir ditanya oleh kliennya, sudah training belum? Buktinya mana? Karena kalau pakai kalimat kan sulit untuk membuktikan. Maka buktinya apa ya? Tadi lembaga sertifikat training yang biasanya diselenggarakan oleh lembaga training dari eksternal juga, independen. Oke, pertanyaan yang kelima. Bagaimana menentukan badan sertifikasi yang tepat untuk suatu organisasi? Nah, ngomong-ngomong badan sertifikasi di Indonesia ini banyak sekali. Mungkin ada 100-an lebih kali ya yang ada di Indonesia. Nanti mungkin rekan-rekan improvement yang sudah pernah disertifikasi bolehlah berkomentar ya nanti di dalam channel ini. Badan sertifikasi itu sangat banyak sekali. Tapi yang terutama ketika kita menentukan badan sertifikasi, kita pastikan secara badan hukum di Indonesia dia legal, dia punya akte perusahaan yang jelas terdaftar. Itu yang nomor 1. Terus yang kedua ya pastikan dia punya kantor gitu ya, jangan sampai punya PT tapi nggak punya kantor. Yang ketiga pastikan dia punya auditornya, karena kalau nggak ada auditornya dia subkon ya ini kalau menurut saya ya kurang tepat gitu ya kita memilih badan sertifikasi yang seperti itu. Tapi setidaknya adalah yang dijagokan di situ beberapa orang untuk menjadi auditornya perusahaan badan sertifikasi tersebut. Tapi kita punya lembaga lain, kita punya customer ya, di setiap organisasi punya customer yang meminta bahwa badan sertifikasi ini harus terakreditasi. Sebenarnya akreditasi sama, ini adalah pengakuan tapi terhadap perusahaannya, organisasinya. Karena badan akreditasi menilai bukan hanya ke auditor, tapi lihat sistemnya, apakah dia punya sistematis ya. Ketika ada order, perusahaan akan
akan disertifikasi, apakah punya SOP yang jelas, terus kemudian apakah perusahaan juga itu melakukan internal audit. Nah, untuk akreditasi ini khusus untuk badan sertifikasi ada standar ISO terkait, yaitu ISO 17021. Nah, ini terkait masalah badan sertifikasi. Itu juga sama, nanti kita akan bahas di sesi berikutnya untuk lembaga sertifikasi yang ada di dunia. Nah, intinya itulah beberapa hal yang mungkin menjadi masukan organisasi ketika memilih badan sertifikasi yang tepat buat organisasi. Nah, oh ya, saya lupa. Pastikan juga mungkin pengalamannya sesuai dengan perusahaan Anda ya. Karena perusahaan Anda ini bergerak di bidang apa, maka cari pengalaman badan sertifikasi yang pernah mengaudit perusahaan sejenis. Nah, sehingga bisa jadi perusahaan Anda ini menerima banyak masukan dari auditor tersebut. Oke, itu. Terus selanjutnya ada pertanyaan, apakah prosedur ISO boleh soft copy? Ya boleh lah, prosedur ISO boleh soft copy. Ya intinya soft copy-nya yang bisa diedit ya. Jangan-jangan ada di PDF kan, terus kemudian file Microsoft Word sama Excel-nya hilang. Ini repot sekali buat perusahaan ketika ada proses revisi. Boleh, pokoknya boleh. Yang penting kita pastikan ada di situ hak akses ya. Hak akses ini biasanya administrator yang menjamin bahwa dokumen tersebut tidak bisa keluar sembarangan karena ini harus dikendalikan. Nah, dan pastikan juga servernya jangan lupa di backup secara berkala karena kadang-kadang virus menyerang ya komputer, kita nggak tahu usianya, maka backup lah ke media yang lain sehingga data-data soft copy kita aman. Boleh ya. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya, oh iya, ada rekaman bentuknya hard copy, terus kemudian daripada kita bakar, kita hancurin, dengan kita kiloin aja, kita jual ke pemulung. Terus kemudian uangnya untuk apa ya? Untuk apa kayak teman-teman di perusahaan? Intinya sih sah saja, boleh-boleh aja. Yang jadi masalah adalah jika rekamannya adalah data-data penting, biasanya ada data-data keuangan, data tentang perusahaan yang mungkin aspeknya legalitas gitu ya. Nah ini menurut saya, saran saya jangan dikiloin, dihancurkan saja, dimusnahkan saja. Yang pasti ada pengendalian untuk pemusnahan dokumen, pemusnahan rekaman mutu. Pokoknya hati-hatilah ya, mau kiloin boleh lah karena mungkin banyak kertas gitu, sayang ya lumayan lah buat beli kerupuk ya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, apakah akreditasi badan sertifikasi menjadi penting buat perusahaan? Ya ada yang bilang penting, ada yang tidak. Kalau saya sih bilang penting ya. Kenapa? Karena ya dipantau terus oleh badan akreditasi si perusahaan tersebut. Tadi sudah saya jawab ya di pertanyaan sebelumnya, bahwa ketika badan sertifikasi sudah terakreditasi, berarti kita juga menjamin bahwa si badan sertifikasi tersebut punya sistem. Pokoknya punya sistem. Cara rekrut auditornya, cara mentrainingkan auditornya, cara menggaji auditornya, ada aturan di situ. Saya yakin ada lah. Pokoknya it's the best lah untuk perusahaan badan sertifikasi yang memiliki akreditasi. Nah ini pertanyaan yang terakhir. Apakah ISO boleh untuk organisasi non-komersil seperti rumah peribadatan, gereja, masjid, vihara, dan lain-lain? Ada yayasan yatim piatu, ada dinas sosial, ada kelurahan, kecamatan, dan sejenisnya. Kira-kira bisa diterapin? Bisa, boleh banget. Karena ISO 9001 itu ya kita bicara aturannya, prosedurnya bagus. Ya saya yakin rumah peribadatan juga jadi bagus, skemanya diatur. Ada orang mau berangkat ke masjid, mau sholat, diatur, sendalnya ditaruh di sini. Kalau penitipan ada di sini, ada kunci yang boleh disimpan. Kalau mau misalnya menggunakan atau disewa kegiatan lain selain kegiatan keagamaan, misalnya resepsi pernikahan, ada pengajuannya dulu, ada penawaran harganya, terus kemudian ada yang berwenang ya mengesahkan, sampai ada tim kebersihan yang bagus. Menurut saya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Disertifikasi lebih bagus lagi karena ada yang mengawasi ya. Jadi boleh intinya untuk kegiatan-kegiatan lain yang non komersil. Oke, itu 10 pertanyaan tadi dari rekan-rekan yang organisasi baru akan menerapkan ISO, bahkan juga untuk perusahaan-perusahaan yang sudah jalan. Semoga pertanyaan ini bisa menjawab ya buat rekan-rekan improvement, atau jika ada pertanyaan lain silakan saja komentar di kolom di bawah ini. Oke, terima kasih.
pertanyaan dan jawaban untuk sesi tanya jawab kali ini dari SNCC. Semoga bisa memberikan manfaat terus ya dan nilai positif. Jangan lupa di subscribe channel ini. Semoga bisa terus eksis dalam memberikan informasi yang positif. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari SNCC.